Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dan apakah li bagi saya la a'budu tidak menyembah aku, tidak menyembah saya, alladzi pada zat fataroni yang menjadikan sopo ladzi padaku, wa ilaihi dan pada Allah, pada ladzi turjauna akan dikembalikan kalian. Jadi di sini adalah nasihatnya Habib An-Najjar kepada orang-orang Antokiyah setelah mereka tidak percaya dengan 3 utusan Nabi Isa. Kalau dalam riwayat diterangkan itu dalam ayat 13, di situ ada 2 utusan yang dikirim oleh Nabi Isa. Kemudian mereka orang Antokiyah mendustakannya, maka diutuslah yang ketiga. Dan semua mengatakan inna ilaikum mursalun. Lah setelah 3 orang itu dia amar ma'ruf mengajak kepada orang-orang Antokiyah untuk menyembah kepada Allah Zat yang Esa, dilarang menyembah pada berhala. Akhirnya mereka itu berusaha atau berencana untuk membunuh pada 3 utusan Nabi Isa itu. Ada yang menerangkan 2 yang pertama adalah Sodik dan Soduk, yang ketiga disusul oleh namanya Shalom. Ada keterangan berikutnya 2 utusan pertama namanya Syamun dan Yuhana. Disusul yang ketiga namanya Bulis. Keterangan berikutnya yang lain menjelaskan 2 rasul pertama namanya Sodik dan Masduk. Kemudian yang ketiga namanya Salum. Nah setelah orang-orang Antokiyah itu mau membunuh kepada 3 utusan itu, Habib An-Najjar itu mendengar. Diterangkan dalam ayat 20 itu, wajah amin aqsal Madinah rojulun yas'a. Dari pinggir Madinah, pinggir kota itu, ada orang laki-laki, dia berjalan cepat, namanya Habib An-Najjar. Dia menasihati kepada orang Antokiyah dengan mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Jadi Habib An-Najjar itu adalah, dia seorang guru, dia beriman, dia bertempat di pinggir kota itu di Antokiyah. Dia sengaja mengajak kepada mereka-mereka untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh 3 utusan itu. Dan mengatakan ayat 21, ittabi'u malas alukum ajron wahum muhtadun. Jadi orang-orang yang 3 orang yang diutus itu mereka tidak minta upah. Mereka mendapatkan petunjuk, mengajak untuk menetapi ibadah dengan benar, hanya menyembah kepada Tuhan Zat yang Esa. Lantas yang ini, wa ma liyala a'budul ladzi fataroni. Kenapa aku tidak menyembah Zat yang menjadikan saya? Saya ini loh yang menciptakan adalah Allah. Kenapa aku tidak menyembah kepada Allah? Dan kalian semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. A'attakhidhu, adakah mengambil aku min dunihi dari selain Allah alihatan pada Tuhan? Apakah aku akan mengambil Tuhan selain Allah? Iyuridni, jika menghendaki padaku rajul yaitu Habib An-Najjar, sapa Rahmanu, Allah yang bersifat Rahman, yang Maha Welas, bidurin dengan kemelaratan. La tughni, maka tidak bisa menolak
anni dariku rajul apa syafa'atuhum pertolongan mereka berhala syai'an pada sesuatu wala yungkiduni dan tidak bisa menyelamatkan mereka berhala ni padaku rajul. Apakah aku akan mengambil Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah? Tidak. Aku tidak akan menyembah kepada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah aku menyembah. Jika Allah yang bersifat Rahman menghendaki kemelaratan kepada saya dibuat sakit misalnya, maka sedikit pun berhala nggak bisa menolak dari saya, nggak bisa memberikan pertolongan dari saya. Dan dia tidak akan bisa menyelamatkan saya. Karena apa? Berhala itu adalah benda mati, batu yang diukir. Dia nggak bisa memberikan manfaat maupun madorot. Ini sesungguhnya aku, idzan ketika itu, menyembah Tuhan selain Allah, lafi dolalin nisa dalam sesat mubinin yang jelas. Kalau sampai aku menyembah Tuhan selain Allah, jelas saya dalam kesesatan. Ini sesungguhnya aku, akunya rajul, amantu iman aku, birabbikum pada Tuhan kalian. Aku hanya iman kepada Tuhan kalian, pencipta kalian, yang memberikan apa saja kepada kalian. Fasma'uni, maka mendengarkanlah kalian padaku, dengarkan aku, ikuti apa yang saya sampaikan. Imanlah, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Dalam cerita, setelah itu, Rajul Habib An-Najjar itu oleh orang-orang Antioquia itu dibunuh. Kila dikatakan, udkhul, masuklah engkau al-jannata pada surga. Jadi setelah mereka itu membunuh kepada Habib An-Najjar, maka dikatakan kepada Habib, udkhul jannah, hai Habib silahkan. Habib An-Najjar silahkan kau masuk ke dalam surga. Qala berkata sapa rajul Habib An-Najjar, ya laita, wahai ingat-ingat atau semoga kaum saya ya'lamuna mengetahui mereka. Mudah-mudahan kaum saya itu mengetahui tempat yang diberikan kepada Habib An-Najjar, yaitu di dalam surga. Jadi harapannya, andaikan mereka itu tahu surga yang diberikan kepada Habib, niscaya mereka itu ya tidak akan mau untuk membunuh kepada Habib. Bima ghafaroli, dengan apa-apa yang mengampuni li bagi saya, Habib atau rajul, sapa Rabbi Tuhanku, wa ja'alani dan menjadikan sapa Rabbi padaku minal mukramin dari orang-orang yang dimuliakan. Jadi karena Allah mengampuni dosa-dosa saya, lalu Allah menjadikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan, diberi penghormatan, dimasukkan ke dalam surga. Ya, bersama para syuhada, para sholihin yang berada di surga sana. Wa ma anzalna, dan tidak menurunkan aku Allah ala qaumi, atas kaumnya rajul, mim ba'di, dari setelahnya rajul, min jundin, dari bala tentara, minas sama, dari langit. Wa ma kunna, dan tidak ada aku Allah munzilina
Zat yang menurunkan bala tentara. Jadi setelah kepergian rojul, itu Habib An-Najjar, mereka membunuhnya, maka aku Allah tidak menurunkan bala tentara dari langit untuk kaumnya Habib An-Najjar. Dan aku tidak menurunkannya. Ingkanat, tidak ada siksa, illa kecuali soihatan, petir, wahidatan yang satu. Fa'idha, maka ketika itu, soihah wakidah itu, hum mereka khamiduna, orang-orang yang mati. Khamiduna, orang-orang yang mati. Jadi setelah mereka membunuh kepada Habib An-Najjar, aku Allah tidak menurunkan pasukan dari langit, kecuali adanya adalah petir yang sekali. Ketika itu mereka semuanya mati. Jadi petir yang kencang sekali petir mereka semuanya mati. Kalau petirnya orang Jawa Tengah, der. Tapi kalau orang Jawa Timur, ter, habis semua sudah. Saya pernah pada waktu nonton bola pas keadaan gerimis, ada petir menimpa salah satu pemain bola itu. Langsung tersungkur dia, setelah hujan reda dilihat, rumput yang ada pada dia itu kering, dan di belakangnya itu ada kayak di cambuk itu. Itu petir biasa, bukan petir siksa. Apalagi petir yang untuk merusak kepada orang-orang Antokia, ini lebih berat lagi. Sekali petir mereka semuanya mati. Ya hasrotan, duh nelongso, alal ibadi atas hamba. Jadi hasro itu adalah penyesalan yang bercampur sedih karena hal yang telah berlalu. Jadi sangat nelongso banget, sedih sekali bagi hamba. Ma ya'tihim, tidak datang pada mereka ibad, sapa min rasulin, utusan. Ila kecuali, kanu ada mereka ibad, bi dengan rasul, yastahziuna menghina mereka. Sangat menyesal, nelongso bagi hamba. Rasul tidak datang kepada mereka, kecuali mereka menghina. Karena apa? Dengan menghina pada rasul itu, resikonya berat sekali. Ancamannya adalah siksa di dunia, juga siksa di dalam neraka nantinya. Itu penyesalan yang nggak bisa yang betul-betul menyesal sekali. Kalau menyesal di dunia itu mungkin masih bisa lah, nanti ada gantinya. Tapi kalau penyesalan nanti di akhir sana, masuk ke dalam neraka, udah nggak akan ada obatnya. Selama-lama dia akan menyesal, maka hasrotan. Alam yarau, adakah belum melihat mereka, orang-orang kafir Mekah, kam berapakah ahlakna merusak aku Allah, qablahum sebelum mereka orang-orang kafir Mekah. Minal kurun, dari beberapa golongan, beberapa generasi. Annahum, sesungguhnya mereka, ilaihim pada mereka, annahum sesungguhnya mereka kuruni, mereka kurun golongan itu, ilaihim pada mereka orang-orang kafir Mekah, la yarjiuna tidak kembali mereka.
Apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu berapa banyak aku Allah merusak pada beberapa golongan? Tidak ada golongan yang aku rusak itu kembali kepada mereka. Hancur semuanya. Nggak ada yang hidup lagi. Rusak semuanya. Banyak contoh-contoh itu. Seperti yang menimpa kepada kaumnya Nabi Nuh. Karena mereka tidak beriman, akhirnya hancur. Aku Allah mengirimkan banjir bandang. Perintah kepada Nabi Nuh buat perahu, kemudian dari atas turun hujan, dari bawah nyumber itu. Akhirnya terjadi banjir bandang itu. Sampai ada putranya Nabi Nuh bernama Kan'an waktu itu, dia diajak untuk ikut bersama Nabi Nuh naik ke perahu. Tapi dia tidak mau. Dia mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan bertempat naik ke atas gunung yang menjaga saya dari air. Nabi Nuh mengatakan, La asimal yaum min amrillah. Hari ini nggak ada orang yang bisa menolong dari siksanya Allah. Maka wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Ada ombak besar langsung menyambar pada Kan'an itu. Itu contoh. Itu zaman Nabi Nuh. Zaman kaum Ad juga sama. Mereka tidak mau beriman. Akhirnya apa? Allah menyiksa mereka dengan birihin sorsorin atiyah. Jadi angin yang bertubi-tubi yang kencang sekali. Sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Jadi Allah ngirim angin itu selama 7 malam 8 hari. Hancur semuanya. Zaman kaum Samud. Kaum Samud itu nabinya ada Nabi Soleh. Pesan kepada mereka untuk tidak melukai pada onta yang keluarnya dari batu sebagai mukjizat untuk Nabi Soleh. Tapi mereka tidak mau beriman. Akhirnya mereka terkena gempa, lindu, kena petir. Mereka semuanya hancur. Itu contoh-contoh. Kaum dulu yang tidak beriman akhirnya hancur terkena siksa. Apakah orang kafir Mekah tidak tahu itu? Wa in kullun lama jami'ul ladaina muhdharun. Ini ada dua penjelasan. In itu kalau dikasih makna sak temene kelakuan atau bahwasanya, maka lama itu maknanya niscaya. Kalau in dikasih makna tidak ada, lama itu maknanya kecuali. Wa in dan bahwasanya kulun iji-ijine masing-masing lama jami'un niscaya kumpul ladaina di sisiku Allah muhdharuna didatangkan, orang-orang yang didatangkan. Atau wa in dan tidak ada kulun masing-masing lama jami'un kecuali kumpul ladaina di sisiku Allah muhdharuna orang-orang yang didatangkan. Jadi semuanya itu nanti akan kumpul di sisiku Allah. Tidak ada masing-masing, berarti semuanya kumpul di sisiku Allah. Menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama di dunia. Wa ayatun dan jadi ayat lahum untuk mereka, orang-orang kafir Mekah, opo al-ardul maitatu, bumi yang mati. Jadi bumi yang mati itu jadi ayat untuk mereka. Membuktikan kekuasaan Allah. Asalnya kering sekali. Lama nggak ada hujan. Tanaman-tanaman pada kering. Hewan-hewan banyak yang mati. Tanah pada tanah yang meledak-meledak pecah-pecah itu. Ahyainaha, menghidupkan aku Allah pada bumi. Wa akhrajna, dan mengeluarkan aku Allah minha, dari bumi, habban pada biji-bijian.
Faminhu, maka dari habban, yakuluna, makan mereka. Bumi yang semula mati itu aku hidupkan. Aku kirim air hujan. Akhirnya buminya hidup. Keluarlah biji-bijian. Dan dari bumi itulah bisa mereka makan. Itu bukti kekuasaan Allah. Jadi kalau mereka itu punya pemahaman bahwa orang mati nggak bisa bangkit lagi, itu salah. Ini merupakan gambaran ini. Yang mati bumi kering itu loh, itu bisa hidup lagi karena air hujan. Besok pun juga sama. Orang yang mati nantinya akan bisa bangkit kembali. Setelah ada turun hujan, bisa tanah subur, banyak tanaman-tanaman yang ada itu akhirnya bisa mereka makan. Misalnya, apa itu? Padi, menyok. Nah, itu ya karena ada air itu sehingga bisa turun itu, bisa mereka nikmati. Wa ja'alna, dan menjadikan aku Allah fiha, di dalam bumi, jannatin, pada beberapa kebun. Min nakhilin, dari korma. Aku jadikan kebun korma di bumi. Wa anabin, dan anggur. Wa fajjarna, dan mengalirkan aku Allah fiha, di dalam bumi, minal uyun, dari mata air. Jadi ada kebun korma, kebun anggur, aku alirkan air di situ sehingga kebunnya itu bisa subur. Itu bukti ya, bukti kekuasaan Allah. Apa tujuannya? Liyakulu, agar makan mereka min thamari, dari buahnya kebun. Bisa menikmati hasil kebun itu. Kormanya itu subur, buahnya gerembel. Wah. Dia terinspirasi dari itu sehingga ada teh cap pohon korma. Wah, itu korma bagus itu. Itu karena adanya air. Kalau ada air, habis itu. Nah. Wama, dan apa-apa amilathu, yang mengerjakan pada ma, opo aidihim, beberapa tangan mereka. Jadi mereka itu bisa menikmati, bisa makan hasil kerja mereka. Misal kalau di Mekah itu ya adanya mungkin ya korma yang banyak. Tapi kalau di Indonesia itu tanah subur sekali, para petani misalnya nanam padi. Itu mereka bekerja untuk nanam itu, akhirnya bisa menghasilkan jagung atau apa sajalah. Wa ma amilat aidihim. Itu bukti kekuasaan Allah, itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Afala yashkurun? Adakah tidak bersyukur mereka? Maksudnya, ya mereka itu bersyukur dengan peparing yang Allah berikan kepada mereka semuanya, lantas mengakui Allah sebagai Tuhan zat yang esa, bukan dari berhala mereka. Kalau berhala itu bisa apa? Nggak bisa manfaati, nggak bisa madoroti. Tapi kalau Allah itu bisa semuanya. Jadi Allah sengaja membuat itu untuk membuka mindset mereka, biar sadar mensyukuri peparing Allah. Subhana Maha Suci, sopo aladzi dzat, khalaqa, yang menjadikan sopo ladzi, al azwaja, pada beberapa macam, kullaha, kesemuanya, azwaj, mimma, dari apa-apa, tumbitu, yang menumbuhkan, opo al ardu, bumi. Dima suci Allah zat yang menjadikan macam-macam tumbuhan di bumi. Wa min anfusim, dan dari diri mereka. Dan dari diri mereka. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang gemuk,
ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah. Wa mimma dan dari apa-apa, la ya'lamun yang tidak mengetahui mereka. Allah menjadikan apa mereka tidak tahu. Apa itu? Ya nggak tahu, wong. Nggak tahu kok kita mau cerita. Jadi semua itu Allah yang menjadikannya. Macam-macam tumbuhan di bumi, itu Allah yang menciptakan. Ada tanaman padi, kalau yang di perkebunan mungkin kebun mangga, kebun macam-macam itulah. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Dari diri mereka juga sama, ya. Allah paling kesehatan, kewarasan, ada yang parasnya cantik, tampan, ya macam semuanya itu. Itu Allah yang menciptakannya. Dan juga masih banyak yang mereka itu tidak tahu. Itu bukti kekuasaan Allah. Wa ayatun dan ayat. Lahum untuk mereka orang-orang kafir Mekah, apa lailu malam. Jadi adanya malam itu merupakan ayat untuk mereka. Bukti kekuasaan Allah. Naslahu, memisahkan aku Allah. Minhu dari malam, an-nahara pada siang. Aku memisahkan dari malam itu pada siang. Di malam ya malam, gelap. Fa'idha ketika itu mereka mutlimuna kegelapan. Maksudnya orang-orang yang apa? Kegelapan apa? Kepetengan, orang Jawa bilang itu. Maksudnya mereka jadi keadaan gelap. Itu bukti kekuasaan Allah itu. Jadi dipisahkan antara malam dan siang. Ada malam, ada siang. Nah. Kalau di surat Al-Qasas itu diterangkan. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidya afala tasma'un. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi afala tubsirun. Coba kalau malam terus, siapa ngasih siang? Siang terus, siapa ngasih malam itu? Bisa siang malam itu Allah paring. Allah berikan kepada hambanya. Wasyamsu dan matahari. Tajri, berjalan opo matahari. Limustaqorin pada tempat tetaplah pada matahari. Matahari itu berjalan pada tempat tetapnya. Itu kalau di hadis diterangkan itu, An-Nabi Dzar radhiyallahu anhum qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid inda ghurubis syams. Jadi ketika terbenam matahari aku kata Dzar bersama dengan Nabi. Faqala Nabi ya Abu Dzar atadri aina taghrubus syamsu? Ya Abu Dzar kamu tahu enggak di manakah matahari itu terbenam? Qultu aku berkata Allah wa Rasul a'lam. Aku Abu Dzar mengatakan yang itu hanya Allah dan Rasul. Kalau Nabi fa'innaha tadhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Jadi matahari itu pergi sampai sujud di bawahnya arsy. Fadzalika qauluhu ta'ala wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Jadi itu mustaqar itu ya di bawahnya arsy itu. Dzalika demikian itu taqdirul azizi kekuasaannya Allah zat yang maha mulia al-alimi zat yang maha mengetahui. Itu adalah kuasanya Allah. Zat yang maha mulia juga maha mengetahui. Wal qamara dan pada bulan qadarna mengira-ngira aku Allah. Manazila pada beberapa tempat. Jadi bulan aku kira-kira aku tempatkan pada beberapa tempat. Hatta ada sehingga kembali apa bulan kal urjun seperti mancung korma, al-qadimi yang lawas, qadim yang lawas yang apa ya, yang lama. Jadi bulan itu asalnya nggak ada, muncul kecil, terus jalan, terus sampai 15 bulan purnama.
kemudian jalan terus sampai kembali kecil lagi. Itu juga bukti kekuasaan Allah. Allah yang menempatkan, Allah yang mengira-ngira itu. Jadi kami telah memastikan tempat beredarnya bulan. Sehingga ketika sampai di akhir tempat dalam pandangan mata, bulan kembali pada bentuknya semula. Seperti tandan yang tua. Mancung yang sudah tua itu. Jadi mancung itu asalnya kecil. Terus berkembang. Mengembang. Kemudian lama balik menjadi kecil lagi. Itulah gambarannya. Tahu mancung ya? Mancung itu ya. Kalau yang kelapa itu misalnya ya bentuknya ya kayak kecil, tengah besar, kecil lagi. Asalnya nggak ada, lama-lama kecil lagi. Nah, itulah gambaran. La syamsu, tidak ada matahari yang bagi pantas lah pada syams. Antudrika, menyusul opo syams al-qamara pada bulan. Jadi matahari tidak pantas untuk menyusul pada bulan. Jalannya itu gantian. Jadi ada matahari di siang hari, bulan di malam hari. Nggak mungkin matahari keluar di malam hari atau sebaliknya. Sudah ada relnya masing-masing. Wala dan tidak alailu malam. Sabikun nahari mendahului siang. Dan juga tidak pantas kalau malam itu mendahului siang. Habis malam, malam lagi, tidak mungkin. Udah menjadi gandengannya. Habis malam, terus siang. Siang ganti malam lagi. Nggak mungkin malam nyalip pada siang itu. Malam terus. Wakulun dan masing-masing fi falakin, di dalam rel atau jalan yasbakuna, berjalan mereka. Jadi berjalan sopo kulun, mereka kulun maksudnya. Jadi semua itu berjalan lewat relnya masing-masing. Wa ayatun, ayat dan tanda kekuasaan Allah bagi mereka orang kafir Mekah. Ana, sesungguhnya aku Allah, hamalnahum, memuat aku Allah, dzurriyyatahum, pada, ini bermakna apa? Dzurriyyah itu bermakna abaahum, maksudnya nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka. Fil fulki, di dalam perahu, al-mashhun, yang dipenuhi. Al-mashhun, yang dipenuhi. Jadi termasuk ayat juga tanda kekuasaan Allah untuk mereka orang-orang kafir Mekah bahwa aku memuat bapak-bapak mereka di dalam perahu yang dipenuhi, yaitu di zaman Nabi Nuh. Jadi pada waktu itu Allah mengirim banjir bandang itu, kemudian orang-orang iman naik di atas perahu itu yang selamat. Yang tidak naik perahu semuanya itu mati. Semua itu hilang. Itulah nenek moyang mereka, asal usul mereka semuanya ada di perahu yang dipenuhi. Mereka pun asal dari mereka itu. Dari yang naik perahu itu turun-turun terus sampai sekarang ini. Asal dari mereka. Mereka yang ikut dalam perahunya Nabi Nuh. Wa khalaqona, dan menjadikan aku Allah lahum, untuk mereka orang-orang kafir Mekah, mimithli, dari semisalnya perahu. Ma apa-apa yarkabuna, naik mereka. Aku Allah menjadikan semisal perahu zaman Nabi Nuh yang bisa mereka tumpangi. Ya perahu-perahu itu. Nah, kalau transportasi di laut ya perahu itu. Mereka itu adalah semisal perahu yang ditumpangi zaman Nabi Nuh. Mereka bisa kemana-mana naik perahu. Nah, itu juga kekuasaan Allah. Wa inasya, dan jika menghendaki aku Allah, nugrikahum, menenggelamkan aku pada mereka. Kalau aku menghendaki, mereka aku tenggelamkan. Fala sorikho, maka tidak ada orang yang menolong lahum pada mereka. Walahum, dan tidak ada mereka
yungqadzuna, diselamatkan mereka. Tidak ada orang yang menolong dan mereka semuanya tidak ada yang diselamatkan. Illa kecuali rahmatan rahmat minna dariku Allah. Jadi adanya mereka naik perahu selamat itu rahmat dariku Allah. Wa mataan dan kesenangan ilahin sampai masa. Kesenangan sampai masa selama ada di dunia. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum pada mereka orang-orang kafir Mekah, Itaku, takutlah kalian, ma pada apa-apa, siksa maksudnya, baina aidikum, antara depan kalian. Takutlah siksa yang ada di depan kalian, maksudnya siksa ada di dunia. Wama, dan apa-apa, siksa maksudnya, khalfakum, di belakang kalian, maksudnya siksa di akhirat sana. La'alakum, agar kalian turhamuna, disayangi kalian. Ya tentunya dengan beriman. Jadi takutlah siksa dunia maupun akhirat. Ya caranya beriman. Mengakui Allah sebagai Tuhan zat yang esa. Tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah. Apa tujuannya? Agar kalian semua itu disayangi, dirahmati oleh Allah. Bisa selamat. Di dunianya bisa bahagia kalau beriman. Nanti di akhiratnya masuk ke dalam surga. Ternyata wa ma ta'tihim, dan tidak datang pada mereka min ayatin, dari ayat, min ayati rabbim, dari beberapa ayat Tuhan mereka, illa kecuali kanu, ada mereka, anha, dari ayat, mu'ridina, orang-orang yang berpaling. Jadi ayat-ayat Allah tidak datang kepada mereka kecuali mereka berpaling. Allah sudah banyak menjelaskan lewat Rasul-Nya tentang kekuasaan Allah. Itu membuka mindset mereka, pemikiran mereka, agar mereka itu sadar dan mengakui, dan mereka mau menyembah kepada Allah, Tuhan zat yang esa. Tapi kenyataannya mereka itu berpaling, tidak mau beriman. Kekeh, orang Sunda bilang. Begegek, wong Jawa Timuran. Dia nggak mau beriman. Tetap mereka pilih untuk menyembah kepada berhala-berhala Tuhan selain Allah. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum, pada mereka, anfiku, infaklah kalian, mimma, dari apa-apa, rozaqakum, yang memberi rizki pada kalian, sopo Allah. Jadi ketika mereka diberitahu apa yang Allah berikan kepada kalian, rizki itu, gunakan untuk infak. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, itu bandingannya. Sebagian sisihkan untuk membantu kepada orang lain, membantu kepada fakir miskin, memberi makan. Jangan dimakan sendiri. Qala, maka berkata sapa alladzina, orang-orang kafaru, yang kafir mereka, lilladzina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka. Anu ta'imu, adakah memberi makan aku, man, pada orang. Lau yasha'u, jika menghendaki, sopo Allah, atau amahu, memberi makan sopo Allahu pada orang. Mereka tidak sekat untuk infak, membantu kepada yang lain, mau berbagi. Mereka malah mengatakan kepada orang-orang iman, apakah aku akan memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendakinya, Allah akan memberinya. Itu haknya Allah itu. Kenapa harus aku yang ngasih makan? Itu pemahaman mereka. In antum, tidak ada kalian memerintah untuk infak, ila kecuali fi dolan, dalam sesat, mubinin, yang jelas. Jelas kamu itu sesat itu. Masa? Orang-orang semua itu yang berhak ngasih makan itu Allah. Kenapa aku disuruh ngasih makan mereka? Salah itu. Nah, itu pemahaman mereka.
Kalau dalam riwayat diterangkan begini. Jadi faqad ruwiya anna Abu Bakrin as-Siddiq kana yutaimu masakinal muslimin. Falakiyahu Abu Jahlin. Jadi Abu Bakar itu memberi makan ya infak sedekah kepada orang-orang miskin Islam. Lantas Abu Jahal itu dia berkata, "Ya Abu Bakrin, atas amu anallah qadirun ala itu ami haula'i." Ya Abu Bakar, menurut kamu apakah Allah itu mampu untuk memberi makan mereka orang miskin itu? Abu Bakar mengatakan, "Iya, oh bisa." Qala, "Fama baluhu la yata'amuhum loh." Kalau memang Allah itu bisa, kuasa, kenapa gak ngasih makan mereka? Kenapa kamu yang ngasih? Abu Bakar mengatakan, Allah memang membuat orang itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya itu diperintah untuk membantu kepada yang miskin. Yang miskin supaya sabar, jangan mengeluh. Membuat seperti itu, adakah ada miskin itu? Abu Jahal mengatakan, "Wallahi ya Abu Bakrin, in anta illa fi dolalin mubin." Kamu tuh salah itu. Kan tadi kamu itu bilang bahwa Allah itu mampu untuk ngasih makan mereka. Kenapa kamu yang ngasih? Itulah haknya Allah. Maka turunlah ayat ini. Fanazalat hadil ayah. Wa yaqulu dan berkata mereka orang-orang kafir Mekah, mata kapan hadzal waktu ini janji? Mereka menentang. Mana janji itu datang? Kata ada hari kebangkitan, hari kiamat, mana buktinya? In kuntum jika ada kalian shodikin orang-orang yang benar. Jadi kalau apa yang kamu sampaikan itu benar, mana buktinya? Ada hari kebangkitan, orang mati bisa hidup lagi, itu mana buktinya? Bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya, tidak satu pun mereka yang hidup kembali. Wah, bohong kamu itu. Kalau di ayat lain terangkan, mereka mengatakan itu merupakan asatirul awalin. Bohongnya orang-orang yang awal. Dari dulu itu disampaikan tapi nggak ada buktinya. Bohong semua itu. Ma yang duruna tidak menunggu mereka. Ila kecuali soihatan, pengejut, pemetak atau pengejut, wahidatan yang satu. Jadi mereka itu tidak menunggu kecuali suara pengejut yang satu, yaitu sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi mereka nunggu malaikat Israfil untuk meniup trompetnya itu. Ta'khudhuhum yang mengambil apa saihahum pada mereka. Wahum dan mereka yakhisimuna sama geger mereka. Geger mereka. Atau sama apa? Berbicara mereka atau bertengkar mereka. Mereka dinasehati bermacam cara tetap nggak mau beriman. Memang mereka tidak menunggu kecuali nunggu suara yang satu yang mengejutkan, itu tiupan malaikat Israfil nanti di hari kiamat. Mengambil mereka, waktu itu mereka sedang berbicara. Kalau bagi yang pedagang, sedang transaksi, tahu-tahu kiamat datang. Biar. Atau bagi apa? Yang jual beli tadi itu. Atau kegiatan apalah, sedang diskusi, sedang meeting kalau orang sekarang itu. Yang ceramah atau apa saja. Nah setelah suara itu datang, suara trompet malaikat Israfil datang itu, kiamat datang itu, falastatiun maka tidak mampu mereka tausiatan pada wasiat. Mereka nggak mampu untuk wasiat. Karena apa? Kiamat itu datangnya dengan mendadak. Wala dan tidak mampu ila ahli pada ahli mereka yarjiuna kembali mereka. Mereka juga tidak mampu untuk kembali pada keluarganya. Sedang di pasar, transaksi, kiamat datang, dia sudah gak sempat wasiat.
Dan dia nggak mungkin bisa kembali ke rumah. Semuanya akan hancur ketika kiamat itu datang. Kalau di hadis diterangkan, orang sudah transaksi, sudah oke, tinggal bayar, kiamat datang, hancur semuanya. Orang buat telaga, udah jadi, udah tinggal minum air, udah mau diminum, kiamat datang, hancur semuanya. Datang dengan mendadak. Wa nufikha dan ditiup apa fisuri trompet. Iya, trompet yang kedua. Faidha ketika itu mereka minal ajdath dari beberapa kuburan ila rabbihim pada Tuhan mereka yang siluna cepat-cepat mereka. Jadi keluar dengan cepat-cepat, itu yang silun. Setelah trompet pertama, itu dalam riwayat diterangkan itu jarak antara satu dan kedua itu 40 tahun. Ditiuplah trompet kedua. Ketika itu, mereka semuanya dengan cepat keluar dari alam kubur. Keluar semuanya. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Seakan-akan mereka itu cepat-cepat menuju ke satu titik itu. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Qalu berkata mereka, orang-orang kafir, ya wailana, duh kerusaan. Man siapakah ba'athana, membangunkan padaku, mimar kodin dari tempat tidurku. Hadza ini, ma apa-apa wa'ada menjanji. Sopa rahmanu, Allah bersifat rahman. Wasotako dan benar. Sopo al-mursalun, orang-orang yang diutus. Ketika mereka bangkit dari alam kubur, telah ada trompet yang kedua yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Mereka mengatakan, ya wah kerusakan. Siapa membangunkan saya dari tempat tidur saya ini? Dijawab oleh orang iman. Atau malaikat mengatakan, hadza ma wa'atar rahman. Ini adalah janjinya Allah bersifat rahman. Dan benar para rasul bahwa akan ada hari kebangkitan. Yang Rasul sampaikan bahwa nanti ada hari kebangkitan, ini buktinya. Dulu kalian tidak percaya, kalian menentang, dan ini kenyataannya. Ingkanat tidak ada apa perkara bangkit dari alam kubur illa kecuali sayhatan suara yang mengejutkan, wahidatan yang satu. Fa'idha ketika itu mereka jami'un kumpul ladaina di sisiku Allah. Muhdharuna orang-orang yang didatangkan. Jadi bangkit dari kubur itu adalah suara yang satu. Jadi karena suara tiupan malaikat Israfil tadi, semuanya bangkit dari alam kubur. Ketika itu, semuanya itu berkumpul didatangkan di sisiku Allah. Menghadap kepada Allah. Nah. Fal yauma, maka di hari ini kiamat, la tuzlamu, tidak dianiaya apa nafsun diri syai'an pada sesuatu. Di hari ini kiamat, setiap diri tidak akan dianiaya sedikit pun. Wala tujzauna, dan tidak akan dibalas kalian ila kecuali ma apa-apa. Kuntum yang ada kalian tak maluna mengerjakan kalian. Semua akan dibalas sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Sedikit pun diri itu nggak akan dianiaya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Sesuai dengan amalnya. Inna ashabal jannati,
sesungguhnya penghuni surga, al-yauma di hari ini, kiamat, fi syughulin di dalam sibuk, in dalam ketungkul, fakihuna orang-orang yang senang. Jadi penghuni surga, mereka itu di dalam sibuk, orang-orang yang senang, gembira, ada di surga, menikmati apa-apa yang ada di surga. Jadi sibuknya itu sibuk senang. Nah, bukan sibuk yang menyengsarakan, sibuk senang karena apa? Menikmati keindahan di surga. Hum mereka, wa azwajum dan beberapa istri mereka, fi dhilalin di dalam naungan. Mereka duduk santai di bawah naungan, alal araiki atas beberapa kursi. Muttaqiuna orang-orang yang bersandaran. Jadi mereka di surga itu bersandar di atas kursi, di dalam naungan, ya berdua dengan istrinya itu. Wah, indahnya di surga. Jadi di bawah pohon, duduk di atas kursi, menikmati. Yang cantik sekali. Nah. Lahum bagi mereka via di dalam surga, fakihatun beberapa buah-buahan. Walahum dan bagi mereka, apa-apa ya tahun yang minta mereka. Di surga itu semua buah-buahan ada, tidak mengenal musim. Dan untuk mereka, apa yang mereka minta. Kalau di dunia, kadang kita punya keinginan, punya uang, tapi barangnya nggak ada karena tidak musim. Lagi musim, ya itu nggak bisa, kenapa nggak punya uang? Itu di dunia. Dia pengen sekali, nggak punya uang. Setelah kaya, uang banyak penyakit yang bersarang. Makan ini nggak boleh, pantangan semuanya. Itu di dunia, tapi di surga itu minta apa saja dikasih. Kalau di surat Yunus itu diterangkan begini, ayat 9-10. Jadi, orang-orang yang iman beramal soleh, mereka beriman, mendapatkan surga. Dakwahum fiha subhanakallahumma. Jadi, permintaan mereka ketika pengen apa saja, cukup mengatakan subhanakallahumma. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatannya ucapan salam. Ketemu assalam. Assalamualaikum. Dan selesainya, wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai menikmati apa yang mereka minta, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nganggur ngetekur. Nah. Salamun selamat. Ucapan selamat. Qaulan. Ucapan mir rabbir rahim dari Tuhan yang welas. Itu ucapan langsung dari Allah, Tuhan zat yang welas. Ucapan selamat. Allah ucapkan selamat untuk kalian. Jadi di ayat 58 Allah langsung mengucapkan selamat untuk mereka yang ada di dalam surga. Dalam hadis diterangkan ini, ada hadis di surah hadis Ibnu Majah, an Usamah bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin li ashabihi. Jadi suatu hari Nabi itu berkata kepada para sahabat, ala musyammirun lil jannah? Apakah tidak ada orang yang siap-siap untuk masuk ke dalam surga? Fa innal jannata la khotor. La khotor laha. Di surga itu tidak ada yang terbayangkan. Jadi sekarang belum ada dalam angan-angan. Hiya rabbil Ka'bah. Nurun yatala'la'u. Ada sinar yang menyala. Waraihanatun tahtazu. Jadi ada bau yang sangat harum sekali. Wa qasrun masyidun. Istana yang kokoh. Wa nahrun muttaridun, ada sungai yang luas.
Wa faqiyatun katsiratun nadijatun. Ada pohon yang banyak yang mateng, yang harum. Wa zaujatun hasna jamilah. Istri-istri yang cantik. Wa khulalun katsiratun. Pakaian yang banyak. Fi maqamin abad, di tempat yang selamanya. Fi habrotin wa natrotin, di dalam habro itu pakaian yang indah. Fi durin aliyatin, di desa yang yang tinggi. Salimatin, bahiyatin, yang indah. Itu gambar yang ada di surga. Siapa yang mau siap-siap? Qalu, sahabat mengatakan, nahnul musyammiruna ya Rasulullah. Kita Nabi siap-siap, bersiap-siap untuk bisa mendapatkan surga. Qala, Nabi, qulu insyaallah. Jangan mengatakan nahnul musyammirun, katakan insyaallah, jika Allah menghendaki. Setelah itu Nabi menyampaikan jihad dan mengajak untuk berperang. Nah, caranya untuk dapat surga itu untuk dengan berjuang, berperang, membela agama. Ketika mati, itulah surga tempatnya. Itu keindahan yang ada di surga sana. Wamtazu lan minggiro itu. Dan memisahilah al-yauma, di hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Hei orang berdosa, kamu pergi. Nah, diusir itu. Orang-orang iman menikmati surga yang indah, yang poleh itu, orang-orang yang berdosa semua diusir, pergi, ngalio, wamtazu. Alam ahad, adakah tidak menjanji aku, memerintah maksudnya, ilaikum pada kalian, ya bani Adam, hei anak turunnya Adam. Allah tak butuh, bahwa jangan menyembah kalian asyaitona, pada syaitan. Bukankah kalian semuanya, ya anak Adam, aku janji, aku perintah, jangan menyembah kepada syaitan. Nyembah Tuhan selain Allah. Berhala-berhala, patung-patung itu. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, pada kalian, aduun, musuh, mubinun, yang jelas. Syaitan itu jelas musuh kalian. Jangan kalian sembah, jangan kau ikuti bisikan-bisikan syaitan. Wa ani'buduni, dan menyembahlah kalian padaku Allah. Kalian harus menyembah kepadaku Allah. Hadza, ini menyembah kepadaku Allah, siratun, jalan mustaqimun, yang benar. Inilah jalan yang benar. Jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan. Jadi mereka itu apa? Mereka itu diwelehkan itu. Dulu kamu nggak mau menyembah kepadaku Allah. Maka sekarang pergi kamu. Pergi dari sini. Ditundung, diusir itu. Walaqad a'adullah, dan saya sungguh menyesatkan sapa syaitan minkum, dari kalian. Jibilan, pada beberapa golongan atau beberapa makhluk, kathiron, yang banyak. Jadi setan itu sudah banyak menyesatkan golongan dari kalian. Membisiki mereka untuk tidak menyembah kepada Allah. Afalam takunu, adakah tidak ada kalian, orang-orang kafir Mekah, tak sudah berangan-angan kalian? Apakah kalian tidak berangan-angan? Mikir. Maksudnya supaya berangan-angan, menyatakan iman kepada Allah. Nah, begitu. Tapi ternyata mereka itu kekeh pada pendiriannya, tetap menyembah kepada Tuhan selain Allah. Maka hadhihi, ini jahanamun, neraka jahanam. Allati, yang kuntum, ada kalian, tu'aduna, dijanji kalian. Inilah neraka jahanam, janji untuk kalian semuanya. Dulu kamu tidak mau menyembah kepada Allah. Inilah janjinya, persiapan untuk kalian semuanya, yaitu neraka jahanam. Islauha, masuklah kalian pada neraka jahanam. Al-yauma, di hari ini. Bima kuntum, dengan apa-apa yang ada kalian, takfuruna, kufur kalian. Karena kamu itu kufur, maka masuklah ke dalam neraka jahanam saat ini.
Al-yauma di hari ini nakhtimu mengunci aku Allah. Ala afwahim atas beberapa mulut mereka. Aku kunci mulut mereka. Wa tukalimuna dan berbicara padaku Allah. Opo? Aidi beberapa tangan mereka. Tangan mereka melaporkan kepadaku Allah. Wa tasyhadu dan bersaksi. Opo arjuluhum beberapa kaki mereka. Bima kanu dengan apa-apa yang ada mereka, yaksibuna mengerjakan mereka. Dalam hati diterangkan begini. Jadi, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, fadhahika. Jadi pas aku di dekat Nabi itu, tahu-tahu Nabi tertawa. Faqala, Nabi bersabda, hal tadruna mimma adhaku? Kalian tahu enggak kenapa aku tertawa? Anas mengatakan, kulna Allah wa Rasulullah alam. Oh, yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, aku tertawa itu karena min mukhotobatil abdi robbahu. Dari dialognya hamba pada Tuhannya. Itu buat saya tertawa. Begini. Seorang hamba dia mengatakan, ya Rabbi, alam tujirni minadzulmi. Ya Allah, bukankah Engkau itu menyelamatkan saya dari penganiayaan? Atau menghindarkan saya dari penganiayaan? Rasul berkata, Qala yaqulu, Allah berfirman, bala, ya. Ya, kamu aku hindarkan dari neraka. Enggak ada dari penganiayaan, enggak ada penganiayaan. Qala, Nabi bersabda, fayaqulu berkata sapa abad, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Jadi sekarang ini kata abad, aku tidak memberi izin pada diri saya kecuali syahidan minni. Jadi menyaksikan dari saya. Jadi saya sebagai saksinya. Rasul mengatakan, Allah berfirman, oke, kafa finasikal yauma alaika syahida. Jadi cukuplah di hari ini kamu sebagai saksi. Saksi diri kamu sendiri. Itu di surat Al-Isra ayat 16 diterangkan, kafa binafsikal yauma alaika syahida. Wabil kiramil katibina syuhudan. Dan juga para malaikat yang mulia yang mencatat amalanmu. Terus setelah itu Nabi bersabda, fayuh tamu ala fihi. Setelah dia sudah minta diri dia menyaksikan, dikuncilah mulutnya, cekrek. Fayuqaulu li arkanihi. Maka dikatakan pada anggota badannya, antiki, hei anggota badan, bicara kamu. Nabi bersabda, fatantiku bi'a'malihi. Maka anggota badan itu berbicara, menyampaikan amal-amalannya si abad tadi. Qala, thumma yukhalla, bainahu wa bainal kalam. Kemudian dilepaslah antara dia dan berbicara. Setelah itu, telah sudah bercerita semuanya, anggota badan itu, dibukalah kuncinya. Krek, dia bisa berbicara. Nabi berkata, fayaqulu, berkata abad, bu'dan lakunna, wasuhkon, wah celaka kamu itu. Dulu waktu di dunia, aku tuh membela kamu, tangan. Kamu dulu sakit, aku berusaha untuk mengobatkan kamu. Tapi kenapa sekarang kamu membuka rahasia saya? Hei kepala, kamu dulu pusing, aku obatkan. Semuanya aku bantu kamu. Tapi kenapa sekarang kamu itu membuka rahasia saya? Kata Nabi, itu buat aku tertawa. Itu di hadis Muslim. Kalau di ayat lain diterangkan, surat Fussilat itu, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Jadi nanti musuh-musuh Allah itu dikumpulkan. Hatta idza ma ja'uha syaita alim sam'uhum wa absarum wa juluduhum. Ketika mereka datang, pendengarannya, penglihatannya, kulitnya itu bersaksi dengan apa yang mereka lakukan. Lantas mereka mengatakan, wa qaulu li juludim, lima syaitum alaina? Kenapa kamu buka rahasia saya? Menyaksikan pada saya? Qaulu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang buat saya bicara itu adalah
Allah. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Allah itu menjadikan kamu pertama kali dan kepada Allah kalian dikembalikan. Jadi kita nggak bisa nanti mengelak apa yang kita lakukan selama di dunia. Termasuk bumi pun akan bersaksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbar. Hari itu bumi menceritakan kabarnya. Jadi dari Al-Imam Akhtar itu Nabi itu ya apa? Tertawa melihat dialognya antara hamba dengan Allah itu. Walau nasau, dan jika menghendaki aku Allah, la tomasna niscaya menghapus aku Allah. Ala ayunhim, atas beberapa mata mereka. Kalau aku mau, kata Allah, aku hapus mata mereka, aku buat buta, nggak bisa melihat lagi. Fastabaku, maka berlomba mereka, asirato, pada jalan. Kalau mata buta, mereka mau berlomba, mau lari. Fa'ana yubsirun. Fa'ana, maka bagaimana yubsiruna, melihat mereka. Mana mungkin mereka itu bisa melihat. Kalau dibuat mata itu terus buta, ya nggak akan bisa melihat. Walau nasa, dan jika menghendaki aku Allah, lamasahnahum, niscaya menghapus aku Allah atau merusak aku Allah hum, pada mereka. Ala maka nadim, atas tempat mereka. Famastata'u, maka tidak mampu mereka. Mudian, terus atau lewat, jalan ke depan. Wala, dan tidak yarji'una, kembali mereka, kembali ke belakang. Jadi kalau aku menghendaki, aku jelmakan mereka atas tempatnya. Jadi wujudnya itu mungkin dirubah jadi batu, atau jadi kirodah, atau jadi celeng di tempat mereka itu. Maka ketika itu mereka tidak mampu lagi untuk terus. Mau ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Nah, bisa itu. Oh, Allah Maha Kuasa. Waman, dan siapakah nu'amirhu, man utawi sapa wong, nu'amirhu, yang memberi umur aku Allah, hu, pada man. Nunakisu, maka akan mengembalikan aku Allah, hu, pada man, fil khalqi, di dalam kejadian. Jadi orang yang aku beri umur, akan aku kembalikan di dalam kejadiannya. Afala yakilun, adakah tidak berakal mereka? Jadi Allah itu kuasa. Orang dibuat panjang umurnya, kemudian dikembalikan seperti kejadiannya, menjadi lemah. Itu semua kuasa Allah. Apakah mereka itu tidak berakal, tidak mikir itu? Allah itu bisa semuanya. Kalau di surat Ar-Rum itu terangkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah itu menjadikan kalian asal dari lemah apes, dari sperma. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah beri kekuatan, dia lahir kecil lemah menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Telah kuat jadi lemah lagi. Wa syaiba, dan beruban. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum ayat 54. Kalau di ayat lain itu terangkan, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Jadi Allah itu menjadikan kalian dan mematikan kalian semuanya. Sebagian di antara kalian ada yang berumur yang panjang sampai menjadi pikun. Biar nggak tahu setelah dia tahu. Nah, itu kuasa Allah itu. Jadi kasih umur panjang, terus kembalikan lagi pada anak kecil. Orang pikun itu balik kecil lagi. Itu kuasa. Allah bisa itu. Afala yaqilun? Wa ma alamnahu, dan tidak mengajari aku Allah, hu, pada Nabi Muhammad, asyi'ra, pada syair. Aku Allah tidak mengajarkan lagu-lagu syair kepada Nabi Muhammad. Wa ma yang bagi, tidak pantas opo syair lahu bagi Nabi Muhammad. In huwa, tidak ada huwa Al-Quran illa kecuali zikrun, peringatan.
Wa Qur'anun, dan Quran bacaan mubinun yang menjelaskan syariat, peraturan-peraturan itu. Jadi Quran itu bukan lagu-lagu itu. Dilah kalau orang itu suaranya bagus, baca Quran itu rasanya enak untuk didengarkan. Sehingga mereka mengatakan, wah Muhammad tukang lagu-lagu itu. Dia itu biduan penyanyi. Bukan. Quran itu adalah peringatan dan bacaan yang menjelaskan beberapa syariat. Untuk ayat 67, itu ada, tadi belum saya baca keterangannya. Jadi, la masakhnahum, itu ada dua makna. Yang pertama itu adalah menghapus kami Allah pada mereka. Maksudnya, ya merubah atau menjelmakan mereka dalam bentuk lain. Ya seperti dirubah menjadi kera, menjadi babi, menjadi batu atau apa sajalah. Allah itu kuasa. Atau bisa juga yang kedua maknanya, la masakhnahum, bisa merusak kami Allah pada mereka. Mereka aku rusak atas tempatnya, dihancurkan. Maka mereka tidak mampu lagi untuk bisa ke depan maupun ke belakang. Berikutnya ayat 70. Liyung ziro, agar menakut-nakuti sopo Nabi Muhammad man pada orang. Karena ada siapa orang hayyan hidup. Jadi Quran itu merupakan peringatan dan bacaan yang menjelaskan syariat. Nabi Muhammad itu bukan tukang lagu-lagu. Dia itu tugasnya adalah untuk menakut-nakuti kepada orang yang hidup. Dalam arti orang beriman. Ketika mereka dinasihati, kasih penjelasan, keterangan itu bisa menerima. Beda dengan orang yang mati. Orang tidak iman itu sama dengan mati itu. Kalau di ayat lain itu, a'angdzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Ditakutkan atau tidak itu ya sama aja nggak mau beriman. Bahkan Nabi mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit. Orang yang ingat dengan tidak itu seperti halnya hidup dan mati. Wa yahiqo, dan hak atau wajib opal qaulu ucapan siksa alal kafir, atas orang-orang kafir. Jadi ucapan siksa itu wajib bagi orang-orang kafir. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan aturan dia nggak mau iman, maka bahagianya atau wajib bagi dia mendapatkan siksa. Awalam yarau, adakah belum mengetahui mereka, ana sesungguhnya aku Allah iku khalaqona, menjadikan aku Allah pada mereka. Mimma, dari apa-apa, amilat yang mengerjakan, opo aidina, tanganku Allah. Di apakah mereka itu belum tahu apa yang aku buat dengan tanganku, kata Allah. Itu an'aman, beberapa hewan ternak. Rojokoyo misalnya, al-ibil, onta, wal bakor, sapi, gonam, kambing. Itu aku yang buat, kata Allah. Fahum, maka mereka lah pada an'am malikun, orang-orang memiliki. Tapi mereka itu bisa memanfaatkan, memiliki pada an'am tadi. Itu yang buat saya loh, kata Allah. Wadzallalna, dan menghinakan aku Allah. Ha, pada an'am, lahum, untuk mereka. Jadi an'am itu aku buat hina untuk mereka. Nurut dengan kemauan mereka. Faminha, maka sebagian dari an'am, rukubuhum, kendaraan mereka. Dari an'am bisa mereka tunggangi itu. Kuda misalnya bisa mereka jadikan kendaraan, onta juga. Wa minha, dan dari an'am, yakuluna, makan mereka. Juga sebagian itu ada bisa mereka makan, onta atau ya kambing itu disembelih, lah bisa terus dimakan. Walau, dan bagi mereka, fi dalam an'am manafi'u, beberapa manfaat. Masih juga banyak manfaat untuk mereka di dalam an'am itu. Wa masyaribu, dan beberapa minuman. Jadi dari an'am itu bisa keluar minuman. Apa? Diperah susunya bisa menjadi minuman. Itu semua Allah yang buat. Kalau manafi yang lain misalnya dari hewan itu yang disembelih, kulitnya bisa diolah,
diolah kayak jadi cecek nanti itu. Bisa diproses ya menjadi kulit, jadi jaket, sepatu, jadi apa? Tas, jadi sendal itu masuk manafik itu. Jadi kemah kalau dulu itu. Dan juga bisa diambil minuman dari an'am tadi itu. Afala yashkurun? Adakah tidak bersyukur mereka? Mbok ya mereka itu mau bersyukur. Itu semua atas kuasa Allah. Dan menyatakan beriman. Menyembah kepada Tuhan Zat yang Esa. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Para bapak, para ibu, para jamaah, itulah penyampaian pada sesi ini. Barangkali ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.